Gua mau lo bayangin dulu. Lo habis kehujanan di jalan, bajunya udah lembek, badan mulai meriang. Pasti mbok lo atau emak langsung bilang, "Cepet minum jahe, biar nggak masuk angin." Dan lo cuman ngikutin. Minum. Hangat. Badan mendingan. Tapi pernah nggak lo berhenti sebentar dan mikir, kenapa bisa-bisanya sepiring rempah kecil itu punya efek sedramatis itu ke badan lo? Nah, di video ini gua mau bawa lo ke belakang layar sainsnya. Bukan cuman jahe itu sehat. Gua mau lo paham sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh lo setelah lo minum segelas jahe hangat. Kenapa cuman dalam hitungan menit lo langsung ngerasa ada yang berubah? Dan kenapa jahe dari semua rempah yang ada di Nusantara jadi andalan utama untuk bikin badan hangat? Oke, tapi sebelum gua masuk ke bagian keren-kerennya, gua mau lu tahu satu fakta dulu. Di dunia ini, jahe udah diminum selama lebih dari 50.000 tahun. Bukan angka yang kecil, itu artinya sebelum Indonesia ada, sebelum angka bahasa Indonesia diciptain, sebelum TikTok, jahe udah ada dan udah diminum sebagai obat. Dari pengobatan Tiongkok kuno, Ayurveda India, sampai ke dapur embok jamu di kampung lo. 5.000 tahun, itu bukan mitos, itu data. Dan sekarang, setelah ribuan tahun berlalu, sains modern finally ngejar dan bilang, "Iya, emak lo emang enggak salah." Jadi, mari kita mulai dari yang paling mendasar. Apa sih jahe itu secara ilmiah? Jahe, yang nama ilmiahnya Zingiber officinale, itu adalah rhizoma. Bukan akar, bukan umbi, rhizoma. Rhizoma itu batang yang tumbuhnya horizontal di bawah tanah, dan jahe termasuk salah satu rempah yang paling banyak diteliti di dunia. Jumlah studi tentang jahe udah ngalih dari sekadar obat tradisional menjadi subjek penelitian serius di bidang farmakologi. Dan tahu nggak, dalam satu rimpang jahe segar ada lebih dari 400 senyawa aktif. 400. Artinya, tiap kali lo minum jahe, lo nggak cuma memasukkan satu bahan ke tubuh, lo memasukkan ratusan senyawa kimia yang kerja bareng-bareng. Tapi dari seluruh senyawa itu, ada satu yang paling gacor. Dan ini dia yang bakal jadi bintang utama video kali ini, yaitu gingerol. Gingerol itu adalah senyawa fenolik yang secara spesifik hadir di jahe segar. Bentuk kimianya mirip sama capsaicin yang ada di cabai, tapi dengan karakter yang lebih warm, secara harfiah dan kiasan. Gingerol inilah yang kasih efek pedas hangat waktu lu kunyah atau minum jahe. Kalau lu pernah ngerasain sensasi hangat di mulut setelah minum jahe, itu gingerol yang kerja. Dan ini yang menarik. Gingerol itu punya apa yang para ilmuwan sebut thermogenic effect. Secara sederhana, gingerol bisa ngalenin suhu tubuh dan nambah laju metabolisme basal lo. Jadi bukan cuma bikin lo ngerasa hangat secara subjektif, tapi secara objektif, metabolisme lo meningkat. Itu kenapa setelah minum jahe, lo sering ngerasa badan lebih berenergi, bukan cuma hangat. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Metabolism Open Access pada 2014 menemukan bahwa konsumsi jahe bisa meningkatkan efek termogenik. Maksudnya, tubuh lo bakar lebih banyak kalori buat menghasilkan panas. Dalam eksperimen itu, partisipan yang minum jahe menunjukkan peningkatan pengeluaran energi sekitar 3,7% dibanding mereka yang minum placebo. Kecil? Enggak juga. Dalam konteks nutrisi harian, angka itu signifikan. Ditambah lagi, efek ini bertahan selama beberapa jam setelah konsumsi. Jadi, kalau lu nganggap jahe cuman hangatin doang, lu salah besar. Gingerol bikin tubuh lu kerja lebih keras buat menghasilkan panas, dan itu yang bikin lu ngerasa hangat dari dalam, bukan cuma di permukaan kulit. Sekarang, gua nggak mau cuma berhenti di termogenik.
Gingerol punya banyak banget benefit lain yang udah diteliti. Yang pertama dan paling klasik, anti-mual. Banyak banget studi yang nunjukin jahe efektif untuk mengatasi mual, baik itu morning sickness pada ibu hamil, mual karena kemoterapi, atau bahkan mual biasa sehabis makan terlalu banyak. American Journal of Physiology bahkan pernah nyitip hasil penelitian yang nerangin kalau gingerol bekerja dengan cara ngeblok reseptor serotonin di usus, yang mana itu salah satu pemicu utama rasa mual. Jadi, kalau lu pernah ngerasa mual dan minum jahe terus hilang, itu bukan kebetulan. Benefit kedua, anti-inflamasi. Ini yang bikin jahe jadi rempah yang luar biasa buat tubuh. Peradangan kronis yang sering dikaitkan dengan penyakit-penyakit kayak arthritis, nyeri sendi, bahkan penuaan dini, itu bisa dikurangi lewat gingerol. Para peneliti di University of Maryland Medical Center nerangin kalau gingerol itu inhibit atau ngehambat produksi sitokin pro-inflamasi. Secara sederhana, gingerol itu kayak fire extinguisher di dalam tubuh lo. Kalau ada proses peradangan yang mulai liar, gingerol bantu padamin. Benefit ketiga yang nggak kalah keren. Gingerol punya efek antioksidan yang kuat. Antioksidan itu penting banget karena radikal bebas, molekul yang bikin sel-sel tubuh lo rusak, itu selalu ada. Dari polusi udara, makanan yang digoreng, stres, sampai sinar matahari. Tubuh lo punya mekanisme alami untuk netralin radikal bebas. Tapi kalau lo kurang makan makanan yang kaya antioksidan, tubuh lo butuh wayuan. Dan jahe adalah salah satu sumber antioksidan yang murah dan mudah didapetin di sekitar lo. Nah, ini gua tiba-tiba ingat sesuatu. Di luar negeri, tren golden milk latte itu udah populer banget. Yang di Indonesia kita kenal sebagai susu kunyit. Tapi yang jarang orang tahu, jahe punya efek yang bahkan lebih kuat dari kunyit kalau soal antiinflamasi dan termogenik. Gingerol dibanding curkumin, senyawa aktif di kunyit, punya profil yang lebih stabil dan lebih mudah diserap tubuh. Jadi kalau lu mau pilih rempah mana yang paling efektif buat bikin badan lu ngebul dari dalam, jahe menang. Tapi, dan ini bagian yang sering orang skip, cara lo ngolah jahe itu menentukan berapa banyak gingerol yang masuk ke tubuh lo. Gingerol itu nggak stabil kalau dipanasin dengan suhu terlalu tinggi dalam waktu lama. Maksudnya, kalau lo rebus jahe dengan api besar selama 30 menit, banyak gingerol yang rusak sebelum lo minum. Studi dari Journal of Food Science nerangin kalau metode extraction yang paling optimal untuk jahe adalah dengan water bath atau direbus rendah api selama 10-15 menit. Lebih dari itu, mulai ada degradasi gingerol. Dan ini yang menarik. Bentuk gingerol itu juga berubah tergantung cara olah. Jahe segar punya gingerol, tapi kalau lu keringkan atau proses jahe dengan panas tinggi, gingerol bisa berubah jadi shogaol. Senyawa yang sebenarnya lebih pedas dari gingerol, tapi konsentrasinya lebih rendah. Nah, jahe yang udah direbus, difermentasi, atau zuochengfen, bubuk jahe, punya profil senyawa yang beda. Bukan berarti lebih buruk, tapi beda. Jadi kalau lo butuh gingerol yang maksimal, jahe segar yang direbus sebentar itu pilihan terbaik. Sekarang pertanyaannya, berapa sih dosis yang ideal? Berdasarkan berbagai studi klinis, dosis jahe yang efektif untuk mendapat benefit kesehatan adalah sekitar 1-3 gram jahe kering per hari. Kalau dalam bentuk segar, itu kurang lebih sekitar 10-30 gram, atau sekitar 1-2 irisan jahe tebal sebesar koin. Enggak banyak kan? Tapi yang penting itu konsistensi. Minum jahe sesekali waktu masuk angin itu bagus, tapi buat benefit jangka panjang, antiinflamasi,
antioksidan, and stabilin metabolisme. Lo butuh ngonsumsi secara rutin. Dan soal toleransi, beberapa orang bilang jahe itu panas dan bikin maag. Ini ada benarnya. Gingerol itu memang bisa iritate lambung kalau dikonsumsi berlebihan atau dalam keadaan perut kosong. Tapi efek ini nggak terjadi pada semua orang. Beberapa studi bahkan nerangin kalau jahe dalam dosis moderat justru protektor buat lambung. Jadi kalau lo punya riwayat maag, lo bisa mulai dari dosis kecil dulu, sekitar 1 gram per hari, dan lihat bagaimana respons tubuh lo. Oke, sekarang gua mau kasih lo opsi-opsi gimana caranya ngonsumsi jahe yang enggak cuma efektif secara sains tapi juga nyaman di lidah dan di kehidupan sehari-hari lo. Yang pertama dan paling klasik, jahe rebus, air jahe hangat tanpa campuran apa-apa. Ini metode paling simpel dan paling murni. Lo iris atau geprek sekitar 15 gram jahe segar, rebus dengan air 200-250 ml selama 10-15 menit, diminum hangat. Simple, sainsnya akurat, gingerolnya ke-preserve, dan lo dapat manfaat penuh. Yang kedua, buat lo yang kurang suka rasa jahe yang strong, jahe madu lemon. Lo bisa tambahin perasan lemon dan 1 sendok makan madu ke air rebusan jahe lo. Lemon naikin absorpsi zat besi dan nambah vitamin C. Madu punya efek antibakteri alaminya sendiri. Ini kombinasi yang saling menguatkan. Yang ketiga, yang lagi tren banget di Gen Z urban, jahe ginger shot. Lo blender jahe segar sama sedikit air dan madu, terus lo minum segudang kecil kayak shot. Konsentrasinya tinggi, gingerolnya masuk optimal dan prosesnya nggak sampai 5 menit. Cocok buat lo yang pagi-pagi harus buru-buru tapi mau dapat benefit jahe. Dan yang keempat, ini buat lo yang suka eksperimen, jahe pelual kunyit lat Amerika hitam. Kombinasi ini bukan kebetulan. Kunyit butuh piperin yang ada di Amerika hitam supaya curcuminnya bisa diserap tubuh lebih optimal. Sementara jahe dan kunyit punya efek antiinflamasi yang sinergis. Kalau lo bikin minuman dari ketiga bahan ini, golden milk versi jahe, lo dapat boost antiinflamasi yang double. Sainsnya beneran ada. Nah, sebelum video ini selesai, gua mau kasih lo perspektif yang lebih luas. Rempah-rempah kayak jahe itu selama ribuan tahun udah jadi bagian dari hidup masyarakat Nusantara. Mbok jamu yang gerobaknya lewat komplek tiap sore, mereka nggak punya akses ke laboratorium, nggak punya gelar PhD, nggak punya akses ke jurnal-jurnal ilmiah. Tapi mereka punya sesuatu yang mungkin lebih valuable dari segalanya. Ribuan tahun observational data. Dari generasi ke generasi, dari mulut ke mulut, dari tubuh ke tubuh, rempah yang nggak manjur udah difilter out sejak lama. Dan sekarang, sains modern datang dan bilang, "Oke, kalian emang enggak salah. Jahe itu emang kerja. Ginjerol emang ngebulin badan lu. Antiinflamasi emang ada. Anti mual emang berfungsi. Artinya, tradisi itu bukan sesuatu yang nggak bisa dibela." Selama ribuan tahun, Mbok Jamu udah jadi ilmuwan lapangan tanpa sadar. Dan sekarang tugas kita, dengan semua teknologi dan akses informasi, adalah nge-verify apa yang mereka tahu, memahami kenapa itu bekerja, dan tentuin bagaimana kita bisa maksimal keun benefitnya untuk hidup kita sehari-hari. Jadi mulai hari ini, kalau lo ngerasa badan lo lemas, masuk angin, atau cuma butuh sesuatu yang bikin lo ngebul dari dalam, lo nggak perlu pergi ke minimarket dan beli energi drink yang penuh gula. Lo butuh rempah yang udah ngelayanan manusia selama 5.000 tahun. Lo butuh jahe. Lagian, coba pikirin. Lo beli energi drink, harganya 15-20 ribu, yang lo dapat cuman kafein sama gula. Lo bikin air jahe, harganya nggak sampai 3 ribu, yang lo dapat ginger oil, antioksidan,
anti-inflamasi, anti-mual, dan efek termogenik. Hitung-hitungannya udah gitu bagus. Oke, gua rasa segitu dulu penjelasan dari gua. Kalau lo pengen gua bahas rempah lain yang ada di Nusantara, kunyit, temulawak, sambiloto, atau mungkin kombinasi rempah yang interesting, tulis di kolom komentar. Gua baca setiap komen dan siapa tahu rempah itu yang bakal jadi bahan episode selanjutnya. Kalau menurut lo video ini bermanfaat, share ke temen lo yang hobinya masuk angin tapi males minum jahe. Siapa tahu dia jadi lebih aware sama apa yang masuk ke tubuhnya. Dan kalau lo belum subscribe Racik Nusantara, lo tahu apa yang harus lo lakuin. Karena tiap Senin, Rabu, Jumat, gue bawa lo jalan-jalan dari dapur tradisional sampai ke laboratorium modern. Semua soal rempah Nusantara yang selama ini lo pikir cuma kuno, tapi sebenarnya luar biasa keren. Dari rempah untuk tubuh. Racik Nusantara, tradisi seduh modern.